saya Cici Kirana Ramuan Mundewa, NIM 2023814013, kelas B dari Prodi TRP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah nanoteknologi. Evolution of Material terdiri dari Stone Age, Bronze Age, Iron Age, Synthetic Material Age, dan Smart Material Age. Nanoteknologi, definisinya: teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massa. History of Nanotechnology. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya dengan judul Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Lanjut, istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi, ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes, di mana ditemukan pada tahun 1991. Fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus berstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerd Binning dan Heinrich Rohrer mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindahan pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Lanjut, the structure of nanotechnology. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Dan dalam nanoteknologi terdapat chemistry, engineering, biologi, dan fisik. Development of nanotechnology. Pasif struktur nano pada tahun 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterial termasuk nanotube, nanolayer, dan sebagai contohnya, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya, tampak menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun, dalam setiap kasus nanomaterial sendiri ditetapkan sebagai statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Application of nanotechnology. Pengobatan besi dinding digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia organik dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikro besi 50 mm atau 50.000 nanometer. Dua metode umum, top-down nanofabrication atau bottom-up self-assembly, dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Sekian dan terima kasih.